Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Sabila dari kelas 10F. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi lapisan atmosfer dan struktur hidrologi. Yang pertama, lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Keberadaannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya atmosfer, seluruh makhluk hidup di bumi tidak bisa bertahan hidup. Atmosfer berpengaruh banyak pada kehidupan di bumi karena mampu melindungi semua makhluk hidup dari radiasi matahari yang kuat di siang hari. Tanpa atmosfer, manusia hanya bisa bertahan dalam waktu beberapa menit saja di bumi. Tak hanya itu, atmosfer juga memengaruhi cuaca yang ada pada suatu daerah. Seluruh peristiwa cuaca dan iklim terjadi pada semua lapisan atmosfer langit, yaitu pada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Manfaat atmosfer diantaranya adalah 1. Menjaga suhu bumi tetap sejuk dan stabil sehingga dapat ditinggali makhluk hidup. Yang kedua, mengurangi hawa panas dan radiasi dari sinar matahari. Yang ketiga, melindungi bumi dari benda langit asing seperti meteor. Yang keempat, membuat dan mengatur cuaca seperti hujan, angin, salju, awan, dan badai. Yang kelima, mengandung gas-gas yang dibutuhkan makhluk hidup, seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara kontinu atau berkelanjutan. Siklus ini dimulai dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses tahap-tahap yang dikenal sebagai kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan juga transpirasi. Proses sirkulasi hidrologi, sirkulasi air berputar dalam tahap-tahap sehingga kembali ke bentuk semula. Pada siklus tersebut terdapat beberapa tahap diantaranya yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air dari tubuh air. Yang kedua, transpirasi. Proses transpirasi merupakan penguapan yang berasal dari tumbuhan. Yang ketiga, sublimasi. Pada tahap ini, sinar matahari membantu dalam penguapan es tanpa melalui proses mencair. Yang keempat, intersepsi. Pada proses ini, air hujan yang bertahan pada tanaman kemudian tervaporasi kembali ke atmosfer. Yang kelima, kondensasi. Pada siklus kondensasi ini terjadi proses perubahan dari uap air menjadi titik-titik atmosfer sehingga terbentuk awan. Yang keenam, adveksi. Pada siklus adveksi, butiran air yang berbentuk awan bergerak secara horizontal menuju satu tempat. Yang ketujuh, presipitasi. Pada proses presipitasi terjadi proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Yang ke-8, runoff. Air yang jatuh ke permukaan bumi yang tinggi seperti gunung maupun bukit akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai. Yang ke-9, infiltrasi. Pada tahap ini terjadi peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Pada siklus ini, air secara alami akan mengalir ke laut. Demikian penjelasan mengenai materi lapisan atmosfer dan struktur hidrologi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.